Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, yang dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat menghirup udara sejuk pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan Allah yang menjadi teladan sempurna bagi umat manusia. Salam hormat yang saya sampaikan kepada hadirin yang terhormat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Hairina Skarwati, mahasiswi semester 4 dari program studi Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan yang berharga ini, saya ingin membawa perhatian kita kepada sebuah topik yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu kecerdasan emosional. Dalam dunia yang penuh dengan tekanan dan tuntutan, kecerdasan emosional telah terbukti menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan yang seimbang dan kehidupan yang lebih bahagia. Nah, apa sih sebenarnya kecerdasan emosional itu? Kecerdasan emosional itu adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengarahkan emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain. Lebih dari sekedar mengendalikan emosi, kecerdasan emosional itu mencakup kemampuan dalam memahami perasaan orang lain, bersikap empati, dan juga berkomunikasi dengan baik. Lalu, mengapa kecerdasan emosional sangat penting? Nah, yang pertama-tama itu, kecerdasan emosional membantu kita dalam mengelola diri sendiri dengan lebih baik. Dengan memiliki pemahaman dalam mendalam tentang emosi kita sendiri, kita dapat mengenali perasaan yang sedang kita alami dan menangani stres yang lebih efektif. Nah, kita dapat mengelola emosi negatif seperti kecemasan, marah, atau sedih, dan mengubahnya itu menjadi emosi yang lebih positif dan konstruktif seperti ketenangan, sukacita, atau keberanian. Nah, selanjutnya, kecerdasan emosional juga berdampak positif bagi kehidupan sosial kita. Kemampuan untuk memahami dan merespons perasaan orang lain merupakan keterampilan penting dalam membangun hubungan yang baik serta harmonis. Dengan kecerdasan emosional, kita dapat berempati terhadap perasaan dan pengalaman orang lain. Kita juga dapat mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga kita dapat membangun ikatan yang kuat dengan orang di sekitar kita. Nah, ini membantu menciptakan lingkungan sosial yang sehat, penuh dengan dukungan, saling pengertian, dan juga rasa saling menghormati. Tidak hanya itu, kecerdasan emosional juga berperan penting dalam kesuksesan karir kita. Di lingkungan perkuliahan, kemampuan untuk mengelola emosi dan membangun hubungan yang baik dengan teman serta dosen sangatlah berharga. Nah, seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi cenderung lebih efektif dalam bekerja dalam tim, memiliki kemampuan kepemimpinan yang baik, dan juga mampu mengatasi stres dan konflik dengan baik. Nah, selain itu, kecerdasan emosional juga berperan dalam kemampuan kita untuk memotivasi diri sendiri, mengambil keputusan yang tepat, dan menangani tekanan yang datang dalam dunia perkuliahan. Nah, namun meskipun pentingnya kecerdasan emosional telah diakui, masih banyak nih individu yang mengabaikan. Nah, terlalu sering kita cenderung fokus pada kecerdasan intelektual semata tanpa memperhatikan keseimbangan emosional yang dimiliki diri kita. Akibatnya, kita bisa merasa terjebak dalam kecemasan yang berlebihan, stres yang tidak terkendali, dan kebahagiaan yang terus-menerus terabaikan. Nah, oleh karena itu, mari kita semua berkomitmen untuk meningkatkan kecerdasan emosional kita. Dengan meningkatkan kesadaran diri terhadap emosi kita sendiri, sadarilah perasaan yang sedang kita alami dan kenali pemicunya. Dengan meningkatkan kesadaran diri, kita dapat mengelola emosi kita dengan lebih baik dan mengambil tindakan dengan tepat. Lalu, kita juga perlu melatih kemampuan mengelola stres. Nah, stres ini adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan kita, tetapi kita dapat belajar untuk mengatasi dan mengelolanya dengan baik.
Temukan metode yang efektif untuk meredakan stres seperti berolahraga, meditasi, atau melakukan hobi yang disukai. Nah, dengan mengelola stres ini, kita dapat mempertahankan keseimbangan emosional dan kesejahteraan kita. Nah, kita juga perlu nih belajar berempati dan berkomunikasi dengan baik. Seringkali masalah dalam hubungan berasal dari kurangnya empati dan komunikasi yang efektif. Nah, berusaha untuk memahami perspektif orang lain, mendengarkan dengan penuh perhatian, dan juga mengungkapkan pikiran dan perasaan kita dengan jelas dan lugas adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang harmonis. Terakhir, jangan lupakan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Kesejahteraan secara keseluruhan terkait erat dengan kecerdasan emosional, jaga pola makan yang sehat, tidur yang cukup, dan juga tetap aktif secara fisik. Nah, selain itu, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional jika kalian merasa kesulitan dalam mengelola emosi atau membutuhkan dukungan. Nah, hadirin yang terhormat, kecerdasan emosional adalah kunci untuk mencapai kesejahteraan yang seimbang dalam kehidupan kita. Dengan meningkatkan kecerdasan emosional, kita dapat mengelola diri sendiri dengan lebih baik, membangun hubungan yang sehat, dan juga meraih kesuksesan baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Mari kita semua berkomitmen untuk memperkuat kecerdasan emosional kita dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan melakukan ini, kita dapat menciptakan dunia yang lebih harmonis, bahagia, dan juga sejahtera. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang hadirin luangkan untuk mendengarkan pidato saya. Semoga kita semua menjadi pribadi yang lebih cerdas secara emosional dan mencapai kesejahteraan yang kita impikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.